Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma kana kaffaratan lima madha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, puan-puan yang sama-sama mengharap ridhonya Allah. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman wajib untuk bersyukur terhadap nikmat tersebut. Kita jaga nikmat tersebut supaya tetap Allah jaga. An-ni'matu idza syukirat qarrat. Kenikmatan apabila kita syukuri, maka kenikmatan itu akan Allah jaga. Bahkan bukan hanya dijaga, la azidannakum. Allah akan tambah keberkahan nikmat tersebut, tambah nikmat tersebut. Berarti untungnya nikmat tersebut kembali kepada syakir, kembali kepada orang yang bersyukur. Kemudian sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan dan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersholawat hubban li Rasulillah, karena dilandasi cinta rindu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama alhamdulillah pada sore hari ini yang penuh rahmat, sore hari yang penuh bahagia ini, Allah pilih kita untuk menggunakan nikmat sehat ini dalam keadaan taat kepada Allah. Maka harus kita jaga. Tadi dalam Al-Quran disebutkan, tadi saya bacakan, syahidallah. Salah satu keutamaan ilmu, salah satu keutamaan ulama, orang yang berilmu adalah Allah tempatkan para ulama, para asatid, para kiai, para da'i. Itu levelnya ini ketiga. Nah, kelasnya ini ketiga. Syahidallah. Pertama, Allah menjadikan saksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu Allah menjadikan saksi adalah dirinya sendiri. Syahidallahu. Allah pertama, Allah sendiri yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Yang kedua siapa? Derajat yang kedua yaitu malaikat. Wal malaikah. Dan para malaikat pun mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berkuasa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian yang ketiga siapa? Wa ulul ilmi. Dan orang-orang yang Allah berikan ilmu terhadap mereka, yaitu para ulama. Jadi betapa mulianya para ulama, para asatid, sehingga Allah letakkan mereka derajatnya ketiga. Pertama Allah, kemudian para malaikat, kemudian selanjutnya adalah para ahli ilmu. Ulul ilmi, orang-orang yang diberikan ilmu. Kemudian salah satu fadilah kita menuntut ilmu adalah man talabal ilma, barang siapa mencari ilmu, belajar ilmu, kana kafaratan lima madha. Maka dengan sebab dia belajar, ini akan menyebabkan penghapus, penggugur dosa kita yang telah lalu. Namun perlu digarisbawahi bahwa dosa yang diampuni dengan sebab kita berbuat amal soleh, dengan ada landasan dalil atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah setelah kita berbuat dosa dengan silaf, kemudian kita akhiri dosa itu dengan berbuat kebaikan, maka kebaikan yang kita perbuat akan menghapuskan dosa yang lalu.
Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa dosa-dosa ini hanya dosa yang berkaitan dengan hakullah. Dosa yang berkaitan dengan Allah. Dan itu pun yang berkaitan dengan Allah hanya minas sogoir, hanya dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar itu harus diiringi dengan penyesalan, dengan bertaubat secara khusus. Ya. Kemudian adapun dosa yang kaitannya dengan sesama manusia ini sangat berat, Masya Allah, sangat-sangat berat. Ketika kita berbuat silap, berbuat kesalahan dengan Allah, cukup kita istighfar, cukup kita mohon ampun terhadap Allah, tak perlu kita cerita kepada banyak orang, tak perlu kita curhat kepada banyak orang bahwa saya pernah ini, pernah ini, pernah ini, tak perlu. Cukup bangun malam atau tak malam pun tak mengapa. Sekarang ambil wudhu, setelah belajar ambil wudhu, sholat, kemudian doa, istighfar kepada Allah, insya Allah Allah akan ampuni. Namun ketika kaitannya dengan manusia, kaitannya dengan hak adami, kaitannya dengan sesama manusia, ini sangat berat, tidak akan Allah ampuni, sehingga kita minta maaf secara khusus terhadap orang-orang yang pernah kita sakiti, terhadap orang-orang yang pernah kita gibah, terhadap orang-orang yang pernah kita ambil haknya, na'udzubillah. Maka sepandai-pandainya kita jaga, jangan sampai ada orang di sekeliling kita, baik saudara kita, baik tetangga kita, baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, kita sebisa mungkin tutup mulut untuk membicarakan keburukan orang lain. Karena Nabi bagi tahu, atadruna manil muflis. Nabi bertanya dulu di hadapan para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, tahukah engkau siapa yang bangkrut, siapa yang merugi, siapa yang pailit, ya, bangkrut di kalangan umatku? Maka sahabat menjawab, orang yang bangkrut di kalangan kita adalah orang-orang yang la dirhama wala dirhama, la dinar wala dirhama, yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya harta benda, tidak punya perniagaan, tidak punya rumah dan sebagainya. Itulah orang yang bangkrut. Namun Nabi jawab, tidak. Orang yang bangkrut di umatku, di kalangan umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat bisolatin, banyak pahala solatnya, dia rajin solatnya fardu maupun sunnah. Wa zakatin, dia rajin zakat pula. Nah, baik yang zakat fardu ataupun sedekah. Wasiyamin, puasanya pun demikian, dia rajin, tak tertinggal, banyak sekali dia pahala. Wa ya'ti qad syatamahada, tapi hanjakal, tapi apa? Sayangnya dia ketika di dunia tak menjaga mulutnya, tak menjaga lisannya, syatamahada, mencaci orang ini, wa akhadha malahada, mengambil harta si fulan, wa darabahada, dan menyakiti si fulan. Sehingga orang-orang yang pernah terzolimi, orang-orang yang pernah diambil haknya, menuntut di akhirat, kata Allah apa? Ambillah hasanah, kebaikan-kebaikan mereka, kebaikan-kebaikan dia, sehingga diambil. Nah, kebaikan tersebut yang tadinya banyak kebaikan, sampai kebaikan itu habis, masih ada orang yang nuntut untuk minta kebaikan. Kata Allah apa? Kasihkan dosamu kepadanya, na'udzubillah. Jadi jangan sampai khususnya kita perempuan ini kena jaga mulut. Ya, jaga mulut. Nah, kata Nabi apa? Tasoddaqna. Untuk kita kafaroh ada apa? Kata Nabi, ya ma'asyaran nisa. Suatu ketika Nabi jumpa dengan sekelompok sahabiah, ibu-ibu sahabat, sahabat perempuan. Tasoddaqna, bersedekahlah kalian. Nah, karena apa? Karena aku diperlihatkan banyak sekali penghuni ahli neraka ini dari perempuan. Maka sahabiat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Nah, apakah karena bulan dan bulan? Kata Rasulullah apa? Sebabnya apa? Pertama, tukfirnal apa? Takfur tukfirnal la'na. Kata Nabi, tukfirnal la'na, kalian itu perempuan banyak sekali melaknat.
Melaknat apa maksudnya? Tak enak dikit cuaca, salahkan cuaca. Panas sedikit, salahkan cuaca. Ini cuaca macam apa, dilaknatnya cuaca. Musimnya dilaknat dan sebagainya. Kemudian yang kedua sebabnya apa? Watakfurnal ashira. Dan banyak perempuan ini yang kufur terhadap pemberian suami. Tak terima kasih terhadap suami. Maka apapun yang dikasih oleh suami kita, oleh pasangan hidup kita, kita syukuri. Syukuri. Kemudian bagi laki-laki apa sumbernya? Kebanyakan laki-laki ini sumber dosanya ini dari mata. Dari mata. Bagi saya, bagi tuan-tuan semuanya, sebisa mungkin karena aktivitas kita di luar rumah, sebisa mungkin kita goddul basor, tundukkan pandangan kita, jangan memandang perkara-perkara selain perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما لم نعلم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pelajaran kita pekan lalu masih membahas tentang mas'alatut tadbib. Mas'alatut tadbib ini membahas tentang tambalan. Nah, tambalan wadah ataupun perabotan rumah yang ditambal ketika pecah, kita tambal untuk memperbaiki perabotan tersebut dengan emas ataupun perak. Dulu yang dibahas bahwa pertama ini hukumnya terkadang boleh, terkadang makruh, bahkan terkadang haram. Kapan itu boleh? Fatubahu fi halatin wahidatin. Boleh menambal, contoh seperti cawan, kemudian ada pecah. Nah, pecahannya ini supaya kita, karena kita sayang, mungkin cawan ini sangat berharga, gelas ini sangat berharga, kita tambal dengan emas, menggunakan emas. Nah, kita tambal, menggunakan tambalan itu untuk menambal emas itu ataupun untuk zina atau untuk perhiasan. Kapan boleh? Boleh itu dalam satu keadaan. Kapan? Idza kanat shaghiratan wa kulluha lil hajah. Ketika tambalan tersebut kecil. Nah, ukurannya kecil dan kecil tersebut untuk hajat. Hajatnya untuk apa? Ya, untuk merekatkan, untuk menjaga gelas ini supaya tak bocor, untuk menjaga gelas ini supaya tak dibuang. Akhirnya ditambal menggunakan emas ataupun perak. Kemudian terkadang watukrahu fi arba'i halatin. Ini mungkin kalau seperti saya ini ketika mendengar emas gelas yang terbuat dari emas mungkin sulit untuk dibayangkan sebab tak punya duit kan, tak punya uang untuk belinya. Macam mana mau beli piring dari emas? Macam mana? Tapi bagi orang-orang kaya mungkin saja. Bagi mereka mungkin, dan terjadi di Indonesia pun banyak saya lihat itu yang punya perabotan dari emas. Maka kita bahas
Siapa tahu Allah bukakan rizki kita seluas-luasnya sehingga banyak duit. Dengan banyak duit itu jangan sampai salah beli. Jangan sampai kita membeli perkara-perkara yang Allah haramkan. Kemudian tambalan emas tersebut yang kedua hukumnya makruh wa tukrohu dan dimakruhkan tabib tambalan tersebut fi arba'i halatin dalam 4 keadaan. Jadi 4 keadaan ini haram hukumnya. Bukan haram, mohon maaf, makruh. Yang pertama apa? Idza kanat kabiratan, ketika tambalan itu tambalannya besar, kabiratan tambalannya sangat besar. Ketika besar tambalannya wa kulluha lil hajah. Kemudian semua tambalan itu untuk hajat. Hajatnya untuk besar tambalannya, tapi untuk hajat. Hajatnya untuk apa? Untuk menyatukan kembali supaya tidak pecah. Yang kedua, idza kanat shaghiratan wa kulluha lizinah. Yang kedua, apabila tambalan itu kecil tapi untuk apa? Lizinah, untuk perhiasan. Nah, saya punya gelas. Gelas ini antik. Misalkan dapat warisan sehingga tak mau dijual. Karena kita merasa gelas ini berharga, akhirnya kita supaya merasa lebih unik lagi dipakai hiasan, pakai hiasan ukiran nama ke ukiran apa dengan menggunakan emas. Itu bukan untuk menambal, hanya untuk uh, hiasan. Maka ketika hiasan tersebut yang terbuat dari emas ataupun perak kecil, itu makruh hukumnya. Nah, karena untuk hiasan. Yang ketiga, idza kanat shaghiratan wa ba'duha lizinah wa ba'duha lil hajah. Ketika tambalan itu kecil, sebagian untuk kita gunakan tambalan, sebagiannya untuk perhiasan. Nah, ini pun makruh. Kemudian yang keempat, idza syukka, ketika ragu. Ketika kita merasa ragu, fisigori awil kibari. Apakah ini termasuk kecil atau besar tambalan ini? Sawaun akanat lizinah am ba'duha lizinah. Sama saja, semuanya untuk perhiasan atau sebagiannya untuk perhiasan dan sebagian untuk hajat, sama itu makruh. Jadi ketika kita merasa ragu dengan tambalan atau dengan perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, kita tempelkan di cawan, ragu apakah termasuk besar ataupun kecil, itu hukumnya makruh. Wa tahrumu, kemudian haram kapan? Tambalan yang menggunakan emas dan perak haram fi halataini, di dalam 2 keadaan. Wahuma, yaitu idza kanat kabiratan wa kulluha lizinah. Ketika tambalannya besar, tambalan saja, sebetulnya cawannya terbuat dari kaca. Terbuat dari kaca atau terbuat dari tanah. Hanya di sini ada perhiasan, ada ukiran terbuat dari emas dan ukiran itu besar, semuanya untuk perhiasan itu haram. Ya, haram. Kemudian yang kedua, idza kanat kabiratan ba'duha lizinah wa ba'duha lil hajah. Kemudian apabila besar, sebagiannya untuk perhiasan dan sebagiannya untuk tambalan, itu pun sama haram. Kemudian kita tahu bagaimana ukuran kadar kecil dan besarnya tambalan itu. Dhobitus sigori wal kibari al-urfu, yang menjadi sandaran, yang menjadi patokan, menjadi landasan kita menghukumi bahwa tambalan itu termasuk kecil dan besarnya, itu dikembalikan kepada kebiasaan. Secara urf dihukumi, biasanya adatnya menurut kita itu besar, oh berarti besar. Kalau biasanya di desa kita, di kampung kita itu menghukumi perkara itu kecil, oh berarti kecil. Jadi dikembalikan kepada urf, kebiasaan, ya, kebiasaan, kebiasaan manusia. Ya. Makna hajah. Tadi tambalan kan ada definisinya untuk hajat. Apa sih maknanya untuk hajat itu untuk apa? Makna hajah ayyan kasiro, yaitu ketika pecah atau retak. Maudiun minal ina'i, salah satu tempat daripada wadah, daripada perabotan kita, mau itu guci, maukah itu cawan, mau itu pinggan, piring dan sebagainya. Fayuj'ala fi maudi'ihi fiddotun, kemudian di tempat retak itu kita letakkan fiddotun, perak, au zahabun, ataupun emas, yumsikuhu, supaya tidak retak lagi. Itu namanya untuk hajat. Kama qala sahibu Sofwatiz Zubad, seperti mana pengarang Nazom Sofwatuz Zubad ini dalam
ilmu fiqh. Ilmu fikihnya ada nazam, namanya itu, nama kitabnya Sofwatuz Zubad. Wa tahrumud dhabbatu, dan diharamkan tambalan min hadaini, dari dua perkara ini, emas dan perak. Bikibarin urfan, ketika ukurannya itu besar, ma'at tazayyun, dan diniatkan untuk perhiasan. Infukida halat. Tapi kalau tidak, ukurannya tidak besar dan tidak untuk perhiasan, berarti untuk hajat, maka halat hukumnya menjadi boleh. Wa fardan yukrohu wal hajatul lati tusawi kasrohu. Jadi intinya, kesimpulannya, ketika tambalannya itu kecil, kemudian untuk hajat itu boleh. Nah, namun daripada kita jadikan tambalan, mendingan beli cawan baru ya, mendingan beli cawan baru. Kecuali mungkin emang barangnya antik, barangnya mahal, kemudian kita jaga karena itu pemberian, misalkan pemberian seseorang yang sangat kita cintai, sehingga kita nak jaga barang tersebut, akhirnya kita terpaksa bukan untuk menambalnya dengan emas ataupun perak. Silahkan menambal dengan emas dan perak dengan syarat ukurannya tidak besar, kecil saja, dan itu pun hanya untuk hajat. Hmm. Kemudian selanjutnya, at-tamwiyah. At-tamwiyah ini sepuhan. Nah, sepuhan ini seperti mengecat lah, catnya. Kita punya barang, barang tersebut dicat dengan emas. Bagaimana hukumnya? Ya, wahwa ayutla sathul inai dzahiruhu. Yaitu hendaknya zohirnya ina, luarnya pinggan, luarnya barang-barang itu dicat dengan emas, bidzahabin au fiddatin, dengan emas ataupun perak, wa huwa ma yu'rafu bittila, yaitu dengan kita masyhurnya ini dikasih nama dengan menyepuh, kalau bahasa Indonesianya menyepuh. Kalau bahasa ininya dengan mewarnai. Nah, mewarnai perabotan kita dengan emas. Hukmu fi'lihi, hukum mengerjakan kita mengecat perabotan kita dengan emas ataupun perak, haramun mutlakon. Ini haram secara mutlak. Bagaimana kita menggunakan barang tersebut? Hukmu isti'malihi fihi tafsilun. Untuk menggunakannya ada tafsil. Ya. Ya. Untuk menggunakannya sedikit tafsil. Pertama, idza kana la yatahallalu minhu syai'un, ay la yatahassalu bil ardi 'alan nari wa dzalika idza kana raqiqan. Pertama, apabila catnya itu yang terbuat dari emas ataupun perak, kita punya cawan semprot pakai cat emas, emang terbuat dari emas supaya mengkilat, terbuat dari emas, ataupun perak. Kita gunakan. Kalau seandainya cawan ini kita panaskan dalam api, kita panaskan, kita simpan, ataupun misalkan kuali wajan tempat kita masak, itu pinggirannya pakai emas. Kemudian kita panaskan barang tersebut di api dan tidak ada yang meleleh, tidak ada yang menetes, tidak ada yang meleleh. Ini tandanya apa? Berarti catnya itu sedikit, hanya sedikit sekali. Halal mutlaqon lirijali wan nisa, maka boleh menggunakan barang tersebut baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Kemudian wa idza kana yatahallalu minhu syai'un, kalau seandainya barang yang kita cat tadi, kita cat dengan emas ataupun perak, ketika dipanaskan kok ada meleleh, emasnya itu ada meleleh ataupun peraknya ada meleleh, menetes, fayahrumu. Ini menunjukkan banyak berarti. Maka ketika itu yahrumu isti'maluhu 'alar rijali wan nisa, maka hukum menggunakan barang ini haram baik bagi laki-laki ataupun perempuan sama. Itu hukum mengecat. Kemudian bab selanjutnya, takhmirul awani. Ini masih membahas wadah. Karena wadah ini kita gunakan untuk menampung air nanti. Menampung air kita gunakan untuk berwudu. Maka musannif mendahulukan bab wadah. Setelah air baru wadah, karena wadah ini adalah salah satu alat yang kita biasanya gunakan untuk menampung air, menampung
dan sebagainya. Takhmirul awani. Sekarang bab menjelaskan menutup wadah. Ketika di malam hari ada air. Ada air baldi kah atau air gelas kah atau di teko kah? Ini menutup ya, menutup atasnya ini menutup atasnya dengan apapun. Ya, dengan apapun. Tagtiyatuha. Ini hukum menutup cawan ketika di malam hari khususnya ini bagaimana? Yusannu ini disunnahkan. Berarti kalau sunnah kita dapat pahala. Kita pergi ke dapur, jangan sampai ada wadah-wadah, pinggan, piring, cawan, dan apapun yang terbuka tanpa ada tutup. Sunnah ditutup. Dengan menutup wadah saja kita dapat pahala. Yusannu walau bi'udin. Tak ada tutup, hanya ada sebatang kayu. Hanya ada sebatang kayu. Contohnya seperti lidi, sapu lidi pakai saya. Walau bi'udin, walaupun hanya dengan lidi, simpan di atasnya. Ketika kita minum kopi di malam hari, di malam hari itu ketika kita nak tidur ini tutup, nggak ada tutup, walaupun hanya dengan sebatang lidi, walaupun dengan hanya sebatang kayu, itu sunnah. Wa yata'akkadu fil lail. Ini hukumnya sangat ditekankan lagi di malam hari. Kenapa? Karena ada hadis. Li hadisin karena ada hadis yang mengatakan fissanati lailatun, dalam 1 tahun itu ada 1 malam yang zilu fiha wabaun, di mana malam tersebut Allah turun dari langit ini berbagai macam wabah, berbagai macam penyakit, berbagai macam musibah. La yamurru bi'inain, maka tidaklah wabah tersebut, penyakit tersebut melewat kepada sebuah wadah, sebuah tempat, laisa alaihi gitaun, yang tidak ada tutupnya, ausikoin, sama wadah juga laisa alaihi wikaun, tak ada tutupnya, illa nazala fihi min dzalikal wabah, kecuali wabah itu singgah sebagiannya ke cawan, ke wadah-wadah yang terbuka. Paginya, malamnya ada penyakit hinggap di wadah tersebut. Paginya kita minum, maka penyakit itu masuk ke dalam tubuh kita. Wa sarraha ba'dhum bistirati tasmiyah ma'al tagtiyah idza kanat bi'udin. Kemudian sebagian ulama mensyaratkan untuk mendapatkan kesunahan menutup wadah, ketika menutupnya hanya dengan sebatang kayu, hanya dengan sebatang lidi, itu dengan bismillah, bismillah. Nah, ketika kita menutup wadah-wadah, ataupun bukan hanya tempat gelas, tempat ember pun, ember yang biasa kita, baldi yang biasa kita gunakan untuk berwudu, di malam hari itu tutup. Ya, di malam hari itu tutup. Tempat mandi kita tutup dan sebagainya. Untuk apa? Supaya tidak ada wabah. Dalam 1 tahun itu ada wabah turun, ketika tak ada tutup, maka wabah itu penyakit itu akan masuk ke dalam wadah tersebut. Kama qala sahibu Sofati Zubad, yustahabbu, disunnahkan, fil awani, di dalam wadah-wadah at-tagtiyah, untuk menutupnya. Walau bi'udin, walaupun hanya dengan sebatang kayu. Hutta fauqal aniyah, yang dibentangkan di atas wadah tersebut. Jadi untuk menutup wadah-wadah ini sebetulnya termasuk adab-adab, nanti makan juga termasuk, karena makanan yang terbuka di malam hari pun itu kena ditutup. Masuk bab selanjutnya, babul ijtihad. Babul ijtihad, kita kenal dengan bab ijtihad. Kenapa? Karena ijtihad ini termasuk perkara yang harus kita kerjakan ketika ada faktor-faktor yang mengharuskan untuk ijtihad. Ya, ijtihad. Ya. Apa itu ijtihad? Al-ijtihadu, ijtihad. Nah, apa itu ijtihad? Badlul majhud fi tahsilil maqsud, yaitu mencurahkan potensi kita, apa yang kita mampu kita curahkan, kita gunakan untuk apa? Untuk menghasilkan apa yang kita maksud, apa yang kita inginkan supaya tercapai. Itu namanya ijtihad. Wa yuradifuhu, kemudian lafadz yang serupa dengan ijtihad, sama dengan ijtihad, hanya lafadznya saja, maknanya sama. Apa? At-tahari. Jadi boleh at-tahari, boleh ijtihad, atau at-tawakhi. Ini 3 mufrodat, 3 kosakata ini artinya sama. Contohnya apa? Contohnya ayyastabiha alaihi ma'ani. Contohnya ketika seseorang merasa samar.
merasa bingung, merasa bimbang, tak yakin, ragu dalam dua air. Contoh, nih saya udah siapkan. Ini anggap ini baldi, karena kalau saya bawa baldi ini lumayan besar. Ini anggap baldi untuk kita gunakan berwudu. Ya. Dua perkara ini kita ragu. Ahaduhuma tohir wal akhor mutanajis. Kita tahu salah satunya suci dan salah satunya sudah terkena najis. Terkena, bukan air najis. Air yang terkena najis, maka disebut dengan mutanajis. Hanya saja kita ragu yang mana nih yang suci dan yang mana yang mutanajis. Ini tadi saya letak baldi ini dua, tapi ada yang cakap, ada yang kemasukan, misalkan kemasukan 1 tetes air kencing dan sebagainya. Cuman kita tak tahu apa tanda-tandanya, tak tahu. Ya, berarti ini adalah air mutanajis, bukan air najis, air mutanajis, air yang suci namun sudah terkena najis. Ini yang satu kita yakin suci, yang satu kita yakin mutanajis. Hanya kita ragu menentukan mana di antara keduanya ini. Mana di antara keduanya ini yang suci dan yang mana mutanajis. Au thaubani, atau dua baju. Nah, kita perlu juga istihad ini, masalah istihad. Nah, dua baju, dua pakaian. Satu pakaian, nah, kita ambil jubah, ada dua jubah. Satu sudah terkena air kencing, yang satu belum, tapi warnanya sama, warnanya putih kedua-duanya jubahnya. Tak ada tandanya. Kemudian yang mana nih saya ragu, yang ini kah atau yang ini? Baju yang suci ini yang ini kah atau yang satunya? Nah, kita kena ijtihad ketika itu. Menentukan mana yang suci dan mana yang mutanajis. Au inaani, ataupun dua wadah. Dua wadah, satu wadah misalkan au makanani, ataupun tempat. Atau tempat kita gunakan, kita nak sholat, tempat yang terkena najis itu yang di sini sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita ragu. Fayajtahidu fi ma'rifati tohir minhuma, maka dia, bagi orang yang ragu tersebut, hendaknya ijtihad dengan cara-caranya nanti untuk apa? Mengetahui mana yang masih suci di antara keduanya. Lalu bagaimana hukumnya ijtihad? Hukmuhu taratan yakunu jaizan. Terkadang ijtihad itu hukumnya boleh. Wa taratan yakunu wajiban, dan terkadang hukumnya wajib kita ijtihad. Kita wajib, kalau tak ijtihad dosa. Yang pertama, Pak, syurutu jawazil ijtihad arba'atun. Syarat bolehnya ijtihad ada 4. Ijtihad ada 4 syarat bolehnya, berarti tidak wajib, boleh saja. Yang pertama, Pak, ayyakuna indahu ma'un au nahwuhu tahirun biyakinin. Ketika seseorang masih mempunyai air yang yakin suci. Saya masih punya air yakin suci. Ai ghairul mustabah fihima. Ya. Maksudnya selain air yang diragukan ini. Ya. Saya ada apa? Ada contohnya seperti ini. Nah, nanti saya masih di itu ya, masih di contohnya. Contohnya ada dua wadah ini kita ragu, salah satunya suci, salah satunya mutanajis. Kemudian kita masih ada wadah ketiga ini kita yakin suci. Wadah ketiga ini kita yakin suci, sementara dua wadah ini kita ragu bahwa mana yang suci dan mana yang najis. Selama kita masih ada yang yakin suci, maka kita hukumnya boleh untuk ijtihad menentukan di antara dua wadah ini, ya, sebelum menggunakan yang ini. Kalau yang ini udah jelas pasti sah. Kenapa? Karena kita yakin suci. Ini anggap saja ini air. Ya, ini air, jadi ada 3 wadah. Yang satu yakin suci yang ini, kemudian yang kedua ini adalah kita ragu mana di antara keduanya ini yang suci. Nah, selama kita masih ada yakin suci, maka hukumnya boleh, kita boleh ijtihad, boleh tidak. Nah, dalam artian ketika kita tinggalkan ijtihad pun kita tak berdosa. Ya.
Kenapa? Karena kita masih punya yang suci. Jadi yang ini silahkan mau istihad, tentukan mana yang suci, mana yang mutanajis. Nah, jadi yang pertama itu. Wa amma idza lam yakun indahu fayajibul istihad. Kalau hanya ada dua saja, tak punya yang ketiganya, air yang ketiga yang yakin suci tak ada, hanya dua, ini mana, ragu di antara keduanya, ini yang ini ke yang kanan atau yang kiri yang suci itu, yang kanan ke atau yang kiri yang najis. Maka ketika itu kalau hanya dua saja kita wajib ijtihad untuk menentukan mana yang suci, mana yang mutanajis ketika kita hendak sholat, ketika sholat sudah datang waktunya. Ya. Jadi kalau misalkan dalam dua baldi tadi kita ragu mana yang suci, mana yang mutanajis, sementara di pipe masih ada air yang yakin suci, ya udah, tak perlu kita tak payah kita menentukan mana yang suci mana yang najis. Kenapa? Karena kita masih punya air di pipe. Ya. Kemudian yang kedua, bolehnya kita ijtihad untuk menentukan mana yang najis dan mana yang suci. Syarat yang kedua apa? Ta'addudul mutasyabbah fih, yaitu ta'addudnya berbilangan. Berbilangan perkara yang ragunya itu berbilangan, bukan hanya satu. Ya, bukan hanya satu. Berarti faidza lam yata'addad fala yajuzul ijtihad. Ketika hanya satu saja barang yang diragukannya, maka tidak boleh ijtihad. Contohnya seperti ini. Contoh seperti jubah yang saya pakai ini, ya, jubah yang saya pakai ini, saya tuh yakin ini terkena najis. Misal contohnya, ini jubah yang saya pakai ini terkena najis. Entah najis apa, hanya saya ragu najisnya itu terletak di mana? Di tangankah, di tangan kiri kah, atau tangan kanan kah? Atau di badan kah, atau di belakang kah? Hanya saya ragu. Cuma saya yakin jubah yang saya pakai ini terkena najis. Ya, terkena najis. Cuman saya ragu tempat najisnya itu di sebelah mana. Nah, ketika kita ragu terhadap satu barang, hanya satu saja pilihannya, maka kita tak boleh ijtihad ketika itu, tidak boleh, tapi kita wajib cuci jubah itu. Ya, tak boleh dipakai untuk sholat. Kenapa? Karena ketika itu tidak ada yang lawannya, tidak ada ta'addud. Kecuali kalau jubahnya dua. Kalau jubahnya dua, yang satu mutanajis terkena najis, yang satu lagi masih suci, boleh ketika itu kita ijtihad. Berarti kalau benda yang diragukannya hanya satu saja, hanya satu, itu tak boleh ijtihad. Kemudian yang ketiga, ayyakuna lil alamah fihi majal. Hendaknya ada tanda-tanda yang memungkinkan, ya, memungkinkan untuk diketahui. Berarti kalau tak ada tanda-tanda, ketika tak ada tanda-tanda yang tak mungkin kita ketahui, itu tak boleh. Nah, seperti apa? Seperti ijtihad ka'anis tabahat mahromuhu nabiyat. Seperti mahrom, kita punya mahrom, kemudian tapi kita yakin ada mahrom kita di dalam satu kampung, satu tempat, namun tak kenal siapa mahrom kita di situ. Siapa mahram kita di situ? Misalkan ada seorang pemuda nak nikah dengan seorang perempuan pada perempuan satu tempat. Namun perempuan di satu tempat itu terdapat mahramnya yang dia tidak ketahui. Ada mahram saya di sana. Ada 5 perempuan, tapi tak yakin saya mana mahram saya dan mana yang bukan, mana yang ajnabi. Maka ketika itu tak boleh untuk ijtihad. Nah, tak boleh untuk menentukan salah satu pilihan calon dari jumlah perempuan yang mahsur, jumlah perempuan yang terhitung bilangannya, mahsurat. Nah, kecuali misalkan perempuannya tak terhitung, dengan pandangan mata terhitung banyak sekali, dari sekian banyak perempuan ada mahram kita yang kita tak tahu, maka kita boleh memilih salah satu dari mereka. Nah, kemudian yang keempat syaratnya ayyakuna likullin minal mustabahi fihi aslun fit tathhiri awil hilli. Hendaknya perkara yang diragukan ini, dua perkara yang diragukan ini hukum awalnya ini adalah suci atau halal. Ya, atau halal. Contohnya seperti
air. Ini dua air sama dua-duanya suci. Yang satu terkena najis, hukum asalnya suci, ya. Namun terkena najis maka menjadi mutanajis. Nah, ini boleh ijtihad. Tapi kalau ijtihadnya yang satu suci, yang satu apa? Yang satu najis, seperti air kencing. Air kencing kan bukan mutanajis tapi air najis. Kita ragu mana air yang suci dan mana air kencing. Itu ketika itu kita tak boleh ijtihad. Nah, kita tak boleh ijtihad. Kenapa? Karena salah satunya itu hukumnya bukan suci. Itu boleh ijtihad. Kemudian syurutu wujubil ijtihad. Salah satu. Nah, ini bab ijtihad sedikit lagi. Nanti insya Allah masuk bab siwak. Nah, setelah ini masuk bab siwak. Setelah bab siwak baru masuk bab wudhu. Insya Allah kitab ini lumayan detail, mungkin lumayan panjang lebar, sebab kitab ini ringkasan dari kitab-kitab minhaj, Tuhfatul Muhtaj, kemudian Nihayatul Muhtaj, Mubnil Muhtaj. Ini ringkasan dari daurah, ya, pelajaran daurah fiqh, ya, pelajaran daurah fiqh. Jadi nanti untuk seperti sekarang bab istihad pun lumayan lengkap. Nanti bab wudhu pun, bab toharoh pun yang membatalkan itu pun lengkap insya Allah. Dan termasuk permasalahan-permasalahannya. Kemudian syarat wajib istihad ada 3, salah satu. Ada 3. Jadi ketika kita memenuhi 3 syarat ini, hukumnya wajib ijtihad. Wajib ijtihad, ketika meninggalkan istihad maka hukumnya berdosa. Yang pertama apa? Allah yakuna indahu tohirun biyakinin. Ketika kita ragu dengan dua wadah ini, yang satu suci, yang satu mutanajis. Kemudian kita tak punya lagi, tak ada pilihan lagi di pipe air kering, di sumur pun air kering, hanya punya dua wadah ini saja. Sementara waktu sholat sudah datang, maka ketika itu tak ada pilihan lain selain menentukan dari dua ini. Menentukan mana yang suci, itu yang akan saya gunakan untuk wudhu untuk sholat. Nah, ketika kita tak gunakan, tayamum tak sah tayamumnya. Nah, kita menggunakan tayamumnya tidak sah. Kenapa? Karena kita masih punya air, yang air tersebut masih suci dan boleh digunakan untuk wudhu, hanya saja kita ragu mana di antara keduanya. Maka sebelum kita gunakan, kita istihad, menentukan pilihan mana dengan tanda-tanda mungkin airnya yang lebih jernih, mungkin embernya yang lebih bersih, dan sebagainya, mana di antara keduanya itu yang akan kita gunakan untuk bersuci. Jadi kemungkinan-kemungkinan ini suatu saat mungkin terjadi, mungkin saja terjadi. Seperti ketika datang waktu sholat, ya, datang waktu sholat, kemudian kita tak ada air, misal tak ada air. Air tak ada, kalau tak ada air berarti boleh tayamum. Namun ketika kita nak tayamum pun debunya tak ada pula. Macam mana kita buat? Nah, itu kan kasus-kasus seperti itu mungkin suatu saat boleh terjadi. Nah, boleh terjadi. Hmm. Kemudian yang kedua, Allah yablugol ma'u bil kholati kullataini wala taguyyurah. Ini kan hukum, sekali lagi, ini air suci, misalkan air yang saya tangan kanan ini air suci. Kemudian ini yang satu air mutanajis, ya. Cuman saya ragu mana yang suci, mana yang mutanajis, salah satunya istabahal amr. Jadi samar, mana di antara kedua yang suci, mana yang mutanajis. Oh, kalau gitu kita campurkan saja. Misalkan airnya dicampurkan. Setelah kita campurkan, ternyata air ini apa? Air ini tak mencapai 2 kulah. 2 kulah tak mencapai 2 kulah. Kemudian walaupun tidak ada perubahan, tidak ada warnanya berubah dan sebagainya, tidak mencapai 2 kulah dan tidak berubah warnanya. Sebab kalau mencapai 2 kulah nanti airnya menjadi suci. Kalau dengan mencampurkan 2 kulah selesai masalah. Dengan syarat tidak berubah salah satu sifatnya. Nah, kemudian syarat yang ketiga, ayyadhi kol waktu, wajib istihad. Kapan? Ketika waktu sholat sudah mau habis. Sebentar lagi nih asar sudah mau habis. Sementara saya masih ragu mana air yang suci. Ketika itu wajib istihad. Tentukan salah satu, gunakan. Kemudian sholat menggunakan air yang hasil istihad diri kita. Ya, hasil istihad kita. Hmm. Kemudian masalah yang terakhir,
Kesimpulannya, ringkasannya di sini sebetulnya nih. Nah, di sini. Ma'nal bait. La yajuzul ijtihad, tidak boleh ijtihad. Kapan? Pertama di dalam al-kum. Kumun ini lengan tangan baju. Ya, lengan tangan baju. Al-mustabah fihi li adami ta'addud. Misalkan tadi sudah saya contohkan bahwa ketika lengan baju saya terkena najis. Hanya saya ragu mana yang kanan atau yang kiri. Atau misalkan ragunya jubah di depan atau di belakang. Yang penting saya yakin bahwa jubah saya terkena najis. Hanya saya ragu. Berarti satu jubah saja. Boleh tak kita ijtihad? Cuci yang kiri aja. Cuci yang kanan saja. Ini tak boleh. Nah, baju itu harus dicuci secara keseluruhan. Kenapa? Karena baju ini tak berbilangan. Nah, tak ada lawannya untuk ijtihad, untuk menentukan salah satu pilihan. Kemudian selanjutnya walal mustabahi bil bauri. Demikian juga air suci yang ragu samarnya ini dengan air kencing. Ada air kencing misalkan satu botol. Ada air kencing satu botol. Air kencing ini yang sudah hilang baunya, sudah hilang rasanya, warnanya sudah jernih seperti mana air mineral. Ya, seperti mana air. Ini yang satu air suci, yang satu air kencing. Kita boleh istihad atau tidak? Tidak boleh ijtihad. Kenapa? Karena yang satu ini bukan mutanajis. Nah, karena yang satu ini adalah najis. Ya, hukumnya najis. Lalu bagaimana ketika kita jumpa dengan yang satu air bersih, yang satu air kencing dalam satu botol? Ini mungkin saja terjadi sebab banyak orang-orang awam di sini itu banyak orang yang lempar air kencing di botol kemudian dilempar, lama kelamaan itu air jadi jernih, lama kelamaan jadi jernih, baunya pun hilang, maka seperti air mineral karena di botol ada kemungkinan terjadi. Bagaimana kita menanggapi hal ini? Menanggapi hal ini ketika kita ragu dengan perkara yang najis, langkah pertama kita wajib membuang dua air tersebut. Air yang satu kita buang, air yang satunya pun kita buang. Karena apa? Karena kita tak boleh bertayamum, kemudian bertayamum karena kita tak boleh bertayamum sementara masih ada air suci yang boleh kita gunakan. Nah, ini salah satunya air kencing, salah satu air suci. Nah, kita mau gunakan salah satunya, khawatir yang ternyata yang digunakan adalah apa? Yang digunakan adalah air kencing. Ya, khawatir. Maka karena kita khawatir, sebelum kita tayamum, kita buang dua air tersebut atau satukan air kencing satukan dengan air yang sedikit tadi, baru kita gunakan untuk tayamum. Kita tayamum. Kemudian selanjutnya walal mustabahi bima ilwardi. Demikian juga ketika kita ragu, yang satu ini air suci, yang satu air mawar. Air mawar ini suci, tohirun, tohirun goyir mutohirin. Suci namun tidak bisa mensucikan, air mawar. Air mawar yang sudah lama itu baunya hilang. Baunya hilang seperti air seperti ini, ya. Ketika istabahal amr, ketika kita ragu menentukan dua perkara ini, bagaimana? Ini tak boleh kita menentukan istihad salah satunya menggunakan. Lalu bagaimana kita? Kita wajib berwudu dengan kedua air tersebut. Nah, wudu dengan air ember ini, dengan ini satu kali secara sempurna, dengan ini satu kali secara sempurna. Nah, kenapa? Tak boleh dibuang. Kenapa? Karena tak ada air lain lagi. Sementara kalau kita gunakan salah satu, khawatir yang kita gunakan adalah air mawar. Ya. Kemudian wudhu dengan satunya. Jadi kita wudhu dua kali ketika kita ragu dengan perkara yang suci. Kemudian walal mustabihi bil khomri. Demikian juga ketika kita ragu antara menentukan air yang suci dengan air khomer, dengan khomer. Kenapa? Karena khomer ini hukumnya ya tidak suci dan tidak halal. Maka ketika khomer ini sama seperti air kencing nanti, cara pelaksanaannya, kita menghadapi, kita menyingkapi untuk melakukan wudhu. Kita buang dua air tersebut, lalu kita tayamum. Kemudian walal mustabihi bidarril utni. Darul utni ini apa? Wahwa labanun unsal himar. Ini susu keledai betina. Ya. Itu kenapa keledai betina ini tidak halal, tidak halal.
li'annahu laisa lahu aslun fil hilli, tidak halal untuk dikonsumsi. Ya. Kemudian yang terakhir walal mustabihi bil mahram. Demikian juga kita tidak boleh ijtihad untuk menentukan mana yang ajnabi, mana yang mahram ketika istibah. Ketika kita ragu bahwa apa yang akan kita nikahi ini ajnabi atau yang mahram kita. Kapan? Ketika hitungan yang uh, diragukan itu perempuannya hanya sedikit saja, kecuali kalau banyak. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang ditanyakan masalah ijtihad. Mungkin kalau sekarang ijtihad ini seperti sholat. Nah, seperti di dalam masalah sholat, biasa imam ini termasuk kesalahan ini, suka imam. Imam sholatnya agak miring ke sebelah kanan, sementara makmum lurus. Ini mana yang harus diikuti? Mana ikut imam kah atau imam yang harus ikut makmum? Kenapa sebetulnya? Ini sering terjadi saya lihat di masjid-masjid untuk menentukan arah kiblat, imam ke arah lebih serong sedikit ke arah kanan, sementara makmum ini lurus. Nah, ini harus ditentukan, harus ijtihad ketika itu. Ya, kalau seandainya kiblat yang imam yang betul, yang diyakini yang betul, ya udah makmum semuanya ikut imam, barisan yang di belakang ikut dengan imam. Kalau seandainya makmum yang betul kok imam belok, ya berarti imamnya sholatnya jangan belok. Jadi musyawarah dulu sebelum sholat itu, tentukan ijtihad bareng-bareng, istabahal kiblatani berarti kita ragu dengan dua arah kiblat, agak miring sedikitkah atau luruskah. Ini pun harus ijtihad, harus tentukan. Nah, karena kalau tidak ditentukan yang satu ke arah kiblat sana, yang satu ke sini, ya sholatnya nanti jadi tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang tanyakan? Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa menit lagi masalah siwak sekarang. Babus siwak. Karena siwak ini termasuk sunnah-sunnah berwudu, sunnah mandi dan sebagainya, dan menjadikan sebab sholat kita bernilai, berpahala lebih besar. Babus siwak. Jadi hukum siwak ini hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah menurut madhab kita, madhab Syafi'i, bahwa siwak ini termasuk sunnah wudhu dan termasuk juga sunnah sholat. Nah, sunnah juga sebelum wudhu dan sunnah sebelum sholat. Ini dengan siwak ini Masya Allah banyak sekali pahalanya siwak. Ulama menghitung pahala siwak, fadilah siwak sampai 70 fadilah kurang lebih. Dan salah satunya apa? Salah satunya membuat kita cerdas, kemudian memutihkan gigi, menguatkan gigi, menguatkan daya ingat, mencerahkan pandangan, dan terbesar adalah tadzkirus syahadatain ingdal maut. Apa? Kita eh, akan Allah permudah untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ketika meninggal dunia, dan itu adalah kenikmatan yang sangat besar ketika akhiru kalamina la ilaha illallah, ucapan akhir sekali yang kita ucapkan ketika meninggal dunia la ilaha illallah, ini dijamin masuk surga. Ya man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang sesiapa saja yang akhir hayatnya ketika meninggal dunia kok dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia meninggal, ataupun dia akhir ucapannya la ilaha illallah, ilaha illallah dia ucapkan di pagi hari, selepas itu dia tak bercakap lagi sampai sore hari, di sore hari dia meninggal, surga baginya. Jadi salah satu untuk memudahkan yaitu dengan kita bersiwak. Siwak. Nah, nanti akan panjang lebarnya. Secara ringkasnya siwak ini sunnah sebelum wudhu dan sebelum mandi. Namun biasanya kita nih apa? Biasanya lupa lah. Pakai siwak nih suka hilang, lupa, nyimpan, terjatuh dan sebagainya. Emang itu pekerjaan setan. Setan tak suka ketika kita memakai siwak. Ya, membuat setan marah. Kenapa? Karena dengan siwak ini pahalanya rokatani. Apa Nabi bagi tahu? Rokatani, 2 rakaat sholat bisiwakin, menggunakan siwak sebelumnya, khairun. Ini lebih baik, lebih afdal pahalanya daripada min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak, daripada 70 rakaat sholat tanpa siwak. Kita tarawih 23 rakaat bersama witir pakai siwak,
kalikan 70. Masya Allah. Kita 2 rakaat, rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, Allahu Akbar. Pendek saja pakai siwak, itu pahalanya lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Sholat subuh, Allahu Akbar 2 rakaat, pakai siwak lebih baik daripada 70 kali subuh. Sholat duhur demikian, sholat asar dan sebagainya. Nah, kita berpikir bagaimana ibadah kita, sholat kita, baca Quran kita supaya berkualitas. Sedikit tapi berkualitas. Itu adalah salah satu tujuan Allah ciptakan manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah, zat yang telah menciptakan kematian, zat yang telah menciptakan kehidupan, menciptakan kesusahan, kemudahan, nikmat, musibah. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian semua, menguji kita semua. Ahsanu amala, siapa yang kita kembali kepada Allah dalam keadaan membawa takwa yang paling berkualitas. Ahsanu amala, siapa yang kembali kepada Allah dengan membawa amalan yang paling ahsan berkualitas. Jadi dalam surat Tabarok di situ Al-Mulk, bukan aktsaru amala, siapa yang paling banyak amalannya, tidak, tapi siapa yang paling berkualitas amalnya. 2 gram saja emas ini lebih berharga daripada 70 kilo tapi pasir. Nah, kita 2 rakaat pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Kemudian siwak ini ukurannya tidak lebih besar dari jempol. Ini jari kita nih. Jadi nggak lebih besar dari jempol dan nggak lebih kecil dari kelingking. Jadi mu'tadil antara jempol dan kelingking. Paling besarnya ukuran jempol masing-masing, paling kecilnya ini afdolnya, kesunahan kelingking. Kemudian panjangnya siwak shibrun. Ini 1 jengkal. Jadi tak boleh kita terlalu panjang, tak afdol. Kita siwak ya kita gunakan untuk tongkat juga. Misalkan siwak kita 1 meter, untuk tongkat juga, untuk siwak juga. Nah, ini siwak khusus, hanya 1 jengkal saja. Nah, kemudian cara menggunakannya untuk gigi ini digunakannya ardon. Cara menggunakannya ini ke pinggir, digosoknya seperti ini, bukan ke atas, ya, bukan ke atas tapi ke samping, gosok dari atas dulu, atas kanan ke bawah, atas kanan bawah. Nah, ini untuk gigi, terus sampai bersih. Ya. Kemudian untuk lidah pun sama, sunnah disiwak lidah. Kalau lidah ini cara menggunakannya ini tulan panjang, seperti ini. Nah, untuk lidah, bersihkan lidah juga. Ini untuk cara bersiwak. Dan kita jangan kalah dengan pecandu rokok. Di Indonesia ini pecandu rokok luar biasa, Masya Allah. Pecandu rokok ini mereka beli rokok ini satu pertama lebih mahal dari siwak. Siwak hanya 10.000 saja kalau di Indonesia. Di Malaysia mungkin dalam 3 ringgit saja. Nah, itu siwaknya. Dalam beberapa ringgit saja siwak. Berbeda dengan rokok. Kalau rokok ini mahal harganya. Pertama harganya mahal, kemudian cepat habis dan tak ada pahalanya dan kita tak dapat pahala. Tapi mereka walaupun beli rokok itu mahal, 1 paknya itu mahal, ketika rokok itu terjatuh mereka beli lagi. Rokoknya habis, beli lagi. Rokoknya tertinggal, beli lagi. Ya, ketika habis makan dengan yang berbau mereka merokok. Habis beli lagi, habis beli lagi, habis beli lagi. Itu namanya pecandu rokok. Nah, kita jangan kalah dengan mereka, kita jadi pecandu siwak. Ketika siwak hilang, beli lagi. Siwak habis, beli lagi. Ketika tertinggal siwaknya, beli lagi. Kenapa? Kita korban untuk beli siwak. Dengan bersiwak, kita menjadikan pahala ibadah kita berkualitas di sisi Allah. Rokatan bisiwakin, sekali lagi 2 rakaat dengan menggunakan siwak ini lebih afdal, lebih dicintai, lebih besar pahalanya daripada 70 rakaat tanpa siwak. Maka tahadduts bi ni'mah, saya semenjak 2016 ketika berangkat ke Pakistan itu tak pernah saya pakai, mungkin bukan tak pernah, sesekali saja. Sesekali saja. Biasanya mulai 2016 sampai saat ini saya pakai siwak. Dulu suka sering hilang, siwak hilang, sering hilang lagi. Saya akhirnya beli siwak itu stok 1 dus siwak di rumah. Sampai kalau hilang tinggal ambil.
Tertinggal, ambil lagi. Jatuh, ambil lagi. Kenapa? Jangan sampai kita rugi hanya dengan menyepelekan siwak. Emang siwak hukumnya sunnah. Jadi secara fikah, sunnah itu apa? Ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Secara fikah, itu amalan sunnah ini apabila kita kerjakan mendapat pahala, apabila kita tinggalkan tak berdosa. Ya, betul tak berdosa. Tapi sesungguhnya kalau kita tinggalkan bersiwak ini rugi. Contoh misal, di Johor ini ada Raja Johor, ada Kodi Johor mengumumkan kepada masyarakat sesiapa nak hadiah ada 100.000 ringgit boleh diambil di rumah saya. Tak diambil pun tak akan dihukum. Kita nak ambil atau tidak. Nah, ini perumpamaan sunnah. Pasti semua orang itu karena free, karena diberi hadiah 100.000 ringgit akan berdatangan ke rumahnya walaupun jauh, walaupun berantri-antri dan sebagainya. Padahal kalau tidak diambil pun tak akan dihukum. Nah, demikian juga sunnah. Sunnah ini kalau kita kerjakan 2 rakaat pakai siwak sama dengan 70 rakaat. Kita tak bersiwak pun tak dosa, tapi kita rugi. Orang bersiwak 1 kali sholat sama dengan 70 rakaat, kita 70 rakaat sholat tanpa siwak, udah capek nih, pegel. Masya Allah, itu sama saja dengan orang yang sholat 2 rakaat saja, tapi menggunakan siwak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk menghidupkan sunnah, sunnah dan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian mungkin. Ada yang ditanyakan boleh sebelum ditutup? Ustaz, Boleh. siwak tu setiap kali nak solat ke? Macam kalau kita nak solat sunat fajar dengan subuh kan? Jadi sunat fajar tu buat siwak, lepas tu nak solat subuh pun siwak lagi sekali macam tu. Menurut madhab Syafi'i, kita madhab Syafi'i nanti ikhtilafnya dengan madhab Hanafi. Ya, nanti insya Allah panjang lebarnya pertemuan selanjutnya. Menurut madhab kita, madhab Imam Syafi'i itu siwak sunnah setiap kali mau sholat. Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Dalam satu riwayat inda kulli wudu'in, dalam satu riwayat inda kulli sholatin. Seandainya kata Nabi tidak memberatkan umatku untuk aku perintahkan pakai siwak, niscaya akan aku wajibkan pakai siwak setiap kali mereka nak sholat. Nah, jadi ini setiap kali sholat. Ketika qobliyah subuh, siwak lagi. Ketika nak sholat subuhnya, siwak lagi. Setiap kita melakukan aktiviti kebaikan, bersiwak. Itu menurut madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Adapun menurut madhab Hanafi, siwak itu sunnahnya hanya ketika wudhu saja. Ketika nak sholat tak sunnah bersiwak. Itu menurut madhab Hanafi. Berarti kalau kita ketika wudhu, 1 kali wudhu, kita bersiwak, menurut madhab Hanafi, simpan siwaknya, kita sholat 1000 rakaat tanpa siwak, itu sama dengan seperti mana kita bersiwak. Jadi menurut madhab menurut madhab Syafi'i itu setiap kali kita sholat bersiwak. Bersiwak dengan perkara apa? Nanti dengan perkara yang kasar. Dan afdolnya ini dengan miswak, dengan kayu arok. Ada sebagian, ada yang pakai sorban. Ada sebagian dengan ujung baju. Ada sebagian itu dapat nggak? Insya Allah dibahas pada pertemuan selanjutnya. Cukup mungkin, Puan? Okay, terima kasih Ustaz. Sama-sama, Masya Allah. Kemudian mohon doa, insya Allah pekan depan, minggu depan, hari Senin, tanggal 19 Agustus, insya Allah saya nak terbang ziarah ke Johor. Mudah-mudahan boleh jumpa ada rezeki di sana. Mudah-mudahan kita boleh silaturahmi. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian mungkin. Ada benarnya datang dari Allah, ada salahnya mutlak dari kebutuhan saya sendiri. Khud ma sofa wa ma kadar. Kita sempurnakan majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih.